Nah, ini adalah kelebihan atau advantages dari FCAW. Yang pertama, laju deposisinya tinggi ya, jadi cepat, banyak sekali dan cepat dalam memberikan deposit las-lasan ya, yaitu sebesar ya kalau ubah ke metrik ya, sekitar 12 kg per jam, itu 2 kali lipat dari SMAW ya. SMAW hanya bisa 6 kg per jam. Dan itu udah dihitung dari elektrodanya yang paling besar. Elektrodanya yang sangat besar, SMAW, itu masih kalah dibandingkan dengan FCAW. Dan tidak ada atau minimum limbah elektrodanya. Bagi yang udah pernah coba SMAW pasti tahu ya, di ujung SMAW itu, di ujung elektrodanya ada ujung besi sedikit ya, yang untuk dijepit. Nah, itu kan nggak bisa digunakan kan, dibuang. Nah, kalau ini sampai habis eh, tidak akan dibuang ya sampai habis ininya elektrodanya. Benar-benar kawat ya, itu digunakan sampai habis. Kemudian sudut groove yang digunakan itu bisa sempit. Ya, tidak perlu sudutnya besar. Kenapa? Karena ujung elektrodanya kecil tadi ya, ukuran elektrodanya kecil. Tidak seperti SMAW yang lebih besar elektrodanya. Ini eh, diameter elektrodanya lebih kecil sehingga bisa kita gunakan groove yang lebih sempit. Pasti masuklah kawat lasnya. Dan ini kelebihannya di mana? Kelebihannya ya selain penyimpanan atau penyiapan groove-nya lebih singkat dan juga bisa menghemat menghemat material ya. Bayangkan kalau groove-nya itu lebar, berarti harus banyak las-lasan yang terbentuk ya, lebih banyak. Tapi kalau sempit, pasti tidak perlu banyak las-lasannya, lebih irit lah ya. Lalu pre-cleaningnya minimum ya, tidak perlu dibersihkan sampai bersih sekali karena nanti ada flux yang melindungi. Kemudian bisa digunakan untuk welding semua posisi ya, semua posisi bisa. Selain itu juga fleksibel, kualitasnya tinggi dan kontrolnya baik. Sementara kekurangannya atau limitationnya, pertama penggunaannya terbatas pada alloy-alloy atau paduan logam besi ya. Jadi kekurangannya seperti itu. Kemudian harga dari filler metalnya itu lebih mahal. Dan nah ini FCAW itu pasti ada slack-nya ya. Jadi slack-nya itu dihasilkan dari flux tadi, menghasilkan slack. Itu gunanya banyak sih sebenarnya. Bisa juga menjaga panas dari las-lasan supaya tidak cepat mendingin ya, atau quenching ya, cepat mendingin. Jadi dia uh, lebih tersusun rapi, susunan uh, susunan logam-logamnya. Kalau rapid quenching, kalau rapid quenching itu nanti tidak begitu baik susunannya ya, karena dipaksa untuk mendingin dengan cepat. Tapi kalau dengan adanya slack, ditutupi permukaan panasnya dari udara luar sehingga akan mendingin dengan lebih lambat. Nah, tapi kekurangannya tentu ada teraknya ya, atau selaknya ini harus dibersihkan lagi gitu, harus dibersihkan, dan teraknya ini lebih tebal daripada SMAW. Ya, dan juga ini tadi ya kita lihat ada fumes ya, ini juga dari flux tadi ada fumes atau asap-asapnya, dan ini banyak sekali. Oke, ini elektroda yang digunakan ya. Ini gulungannya, gulungan dari elektrodanya yang berbentuk kawat. Diameternya itu sangat kecil sekali ya, antara 0,58 mm sampai 3,9 mm. Tapi yang populer atau banyak digunakan itu sekitar 0,9 mm sampai 2,3 mm. Nah, yang diameter lebih kecil, walaupun beratnya sama, itu harganya lebih mahal. Ya, karena butuh fabrikasi yang lebih rumit
Tapi kelebihannya bisa untuk semua proses pengelasan ya, karena ukuran yang kecil tadi. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ya, klasifikasi filter metalnya atau elektrodanya ya. Ada mild steel atau baja lunak A520. Ada stainless steel A522. Ada juga paduan kromium molybdenum A529. Jadi ini adalah identifikasi AWS-nya atau American Welding Society. Oke, jadi klasifikasi AWS ya, elektroda seperti ini. Penamaannya seperti ini. Ada E, ada angka, ada posisi welding di sini, ada tanda tubular dan juga ada tanda notasi terakhir ini ya. Jadi yang E ini adalah kode kalau benda tersebut adalah elektroda. Kemudian angka kedua ini adalah minimum tensile strength ya, dikali 10.000 PSI. Sementara digit nomor 2 ini adalah posisi weldingnya. Ada 0, ada 1, cuma 2 ya. Cuma 2 posisi welding yang ditunjukkan oleh elektroda ini. Kalau 0, itu hanya bisa untuk flat dan horizontal saja. Tapi kalau 1, itu bisa untuk semua posisi. Lalu ada kode T, itu artinya tubular ya. Tubular berarti ada isinya flux ya, berisi flux. Lalu yang terakhir itu kegunaan dan performanya. Nah, seperti ini. Ini yang lebih lengkapnya untuk A520 berarti untuk ini ya, mild steel. Nah, ini yang lebih detailnya. Misalnya kita lihat yang nomor 1 ya. Ini E70T1C. Berarti elektroda. Terus tensile strength-nya 70.000 PSI. Posisinya 0 ya, berarti flat atau horizontal. Terus tipenya tubular tadi ya, berarti untuk FCAW. Dan 1C. Nah, apa artinya 1C? Coba lihat lagi tadi ya. Oke, ini ada klasifikasi elektroda juga. Ini merek-mereknya ya. Misalnya Nikon Electric dan ada ISEP 2 Shield. Contoh seperti itu. Nah, penyimpanan elektrodanya kita harus memastikan penyimpanannya itu tidak di tempat yang memiliki kelembaban yang tinggi. Ya, jadi kalau kelembabannya tinggi tentu akan mengganggu flux yang di dalam core ya, yang di dalam inti kawat elektrodanya. Lalu wire-nya kalau sudah dibuka itu harus dihabiskan ya dalam beberapa hari. Jadi nggak boleh sampai sebulan, 2 bulan, apalagi sampai tahunan kalau udah dibuka ya. Langsung harus digunakan. Kemudian kalau nggak bisa juga, terpaksa ya, kalau terpaksa simpanlah wire-nya dalam rak atau lemari yang jauh dari lantai. Dan juga kita gunakan kantong plastik gitu ya, untuk mengeliminasi kelembaban yang tidak diinginkan. Jadi benar-benar dijaga jangan sampai ada kemasukan uap air. Oke, jadi guna flux ya. Guna flux, yang pertama adalah deoxidizer atau penghilang oksigennya, penghilang oksigen. Kita gunakan beberapa unsur di sini. Di sini contohnya ada 5, ada aluminium. Kekuatannya sangat kuat aluminium. Kalau kita berikan aluminium sebagai flux itu akan kuat sekali untuk menarik atau membuang ya, atau menghilangkan adanya pengaruh oksigen. Ada mangan dan silikon yang lebih lemah, dan juga ada titanium dan zirconium yang lebih kuat. Ini kita gunakan tergantung kebutuhan dan budget ya. Jadi kalau kebutuhannya tinggi sekali,
ya kita nggak bisa menekan budget. Ya, berarti kita harus gunakan yang strong. Tapi kalau kebutuhan deoxyrizer-nya tidak begitu tinggi, ya kita bisa gunakan yang weak lah. Yang pasti harganya relatif lebih murah biasanya. Nah, kemudian flux itu bisa menghasilkan slag ya. Jadi di sini kita kita bentuk whirlpool, nanti ada slag yang ke atas. Jadi kotoran-kotoran yang di sini akan naik ke atas ini sebagai slagnya. Nah, juga fluxing agents, arc stabilizer ya. Jadi arc-nya yang dihasilkan itu akan lebih stabil dengan adanya flux. Jadi juga akan membawa unsur-unsur yang dapat dijadikan tambahan paduan ya, alloy. Nah, untuk FCAWS otomatis akan menghasilkan shielding gasnya. Shielding gasnya itu dihasilkan dari reaksi unsur-unsur yang di dalam flux dengan udara. Ini akan menghasilkan shielding gas mandiri, tidak perlu ada tambahan gas dari luar. Oke, ini ada klasifikasi flux, ada T1 sampai T6, lalu ada TG. Ini menggunakan shielding gas tertentu ya, ada yang menggunakan CO2, ada yang tidak perlu shielding gas, dan seterusnya. Nah, untuk shielding gas itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan elektroda FCAWS ya. Karena FCAWS itu sudah punya gas-gas yang dihasilkan sendiri, atau fumes ya, dihasilkan sendiri. Jadi, kalau digunakan, ya nanti akan menghasilkan las-lasan yang defektif. Ya, defektif itu maksudnya yang banyak cacatnya gitu lah. Nah, shielding gas yang sering digunakan bisa argon ya kalau MIG, atau campuran antara argon dengan CO2 ya. Ini akan menghasilkan ukuran droplet yang lebih kecil, arcnya stabil dan mulus, dan minimum splatter. Dan jumlah CO2 yang optimal adalah CO2 25%. Ini yang optimal. Nah, kalau kita gunakan 100% CO2 juga bisa ya, berarti MAG. Nanti CO2-nya akan terurai menjadi CO dan O yang reaktif. Ini sangat mudah reaksi dengan beberapa alloy pada elektroda. Jadi ini akan lebih mudah untuk mencairkan las-lasannya. Nah, untuk CO2 ya, untuk shielding gas yang CO2, elektrodanya khusus, tidak bisa sembarang elektroda. Tadi kita sudah lihat di klasifikasinya tadi ya. Oke, kalau kita gunakan CO2, kelebihannya apa saja? Kelebihan dan kekurangannya lah ya. Yang pertama, tentu lebih murah karena CO2 itu pasti lebih murah daripada gas inert. Kemudian transfer spray-nya lebih rendah. Lalu panas yang diradiasikan itu lebih sedikit. Penetrasinya lebih tinggi, lebih dalam ya. Tapi kekuatan orbitalnya lebih rendah. Dan ini ya, tidak begitu rentan terhadap gas max ya. Jadi nggak ada bekas gasnya. Nah, kalau kita gunakan campuran yang seimbang antara argon dan CO2, jadi ini ya, jadi ada CO2, ada argon. Nah, kelebihannya ada ini, sifat-sifat mekaniknya lebih baik ya, baik cell strength maupun yieldnya. Kemudian spektral lebih rendah, arc transfernya lebih bagus, lalu tingkat asapnya itu lebih sedikit asapnya, laju deposisinya lebih tinggi, dan tapi ini penetrasinya lebih dangkal ya, tidak sampai mendalam.